Kami tahu pekerjaan kalian akhir-akhir ini semua cukup keras. Maka dari itu, perusahaan memutuskan selama festival pertengahan musim gugur, akan memberi libur selama 1 minggu untuk semua orang. Selain itu, perusahaan menyiapkan hadiah uang merah sebesar 10.000 yuan untuk masing-masing dari kalian. Wah, kamu punya yang itu. Xiao Wang, nanti bagikan bonusnya ke semua orang. Ya, ini juga setengah dari kamu. Baiklah, sudah selesai. Semua orang ambil angpaunya. Cepat pulang dan berkumpul dengan orang tua. Segera pergi, segera pergi. Apakah semua hadiah yang kamu siapkan sudah siap? Sudah ada di mobil. Kakakmu dan keluarganya lagi tidak menyukai kamu. Kenapa kamu masih ingin pulang? Meski tidak suka, kita tetap keluarga. Lagi pula, ibu saya selalu dirawat oleh mereka. Kali ini pulang saat festival pertengahan musim gugur juga untuk menemani dia. Ibu mertua, tolong cuci juga baju saya ini ya. Ah. Aduh. Siapa yang menyuruhmu mencuci baju saya ini? Bersama barang-barang lusumu itu. Dimasukkan ke mesin cuci bersama-sama. Kamu tahu gak? Pakaian ini dibeli oleh putriku dengan uang 8.000 yuan. Merek terkenal, tapi kamu cuci barang-barang lusur ini. Kamu mau aku pakai apa nanti? Pakai apa? Ya. Mertua. Saya tidak tahu bajumu sekeren ini. Tak tahu saya lihat kamu cuma ingat makan tidak ingat pukul. Saya akan tamparmu mati. Maaf, saya tidak akan berbuat lagi nanti. Ya. Nanti kamu masih punya kesempatan lagi, kan? Kakek tua. Saya lihat kamu sama seperti anak perempuanmu. Hanya karena punya sedikit uang. Mau duduki leherku lalu buang air besar, ya? Tidak. Mulutmu cukup keras juga. Lihat aku akan robek mulutmu. Ah. Aduh. Ah. Mimin, akhirnya kamu datang. Aku hampir dipukul mati sama kakek tua ini. Ayo, kau orang tua yang gak mati-mati. Kamu berani pukul ibuku. Aku tidak memukulnya. Dia sendiri tergelincir. Kamu bohong, orang tua yang gak tahu diri. Aku suruh kamu cuci pakaian, malah gak senang, kan? Berani pukul ibuku. Lihat aku tidak memukul mati kamu. Ibu. Kalian sedang apa? Kenapa berteriak begitu keras? Membuat orang ketakutan. Tidakkah kalian lihat kami sedang membersihkan? Ibu, kau baik-baik saja? Dia apa yang bisa terjadi padanya? Bisa makan bisa tidur. Masih berani pukul aku. Ibu memang aku yang lihat. Dia cuma mengandalkan kamu punya beberapa uang receh. Belajar untuk mengintimidasi orangnya. Aku jelas melihat kalian yang pukul ibuku. Pukul atau tidak tanya ibumu pasti tahu. Iya. Ibu, apakah kakak ipar memukulmu? Katakan padaku. Aku akan membelamu. Kakak iparku tidak memukulku. Dia adalah nyonya besar di rumah kami. Kami bahkan ingin memuja dia. Bagaimana mungkin kami memukulnya? Iya, kamu tidak percaya pada kami kan? Masih tidak percaya padamu. Ibu kandung. Baiklah, cepat rapikan barang-barang itu. Keluarkan hadiahnya dan bagi-bagi. Ayo kita makan. Ibu, Anda makan dulu saja. Saya akan segera selesai merapikan dan datang. Nah, itu dia. Ibu mertua ya. Kamu suka makan apa? Orang tua ini sebentar lagi makan. Jaga mulutmu. Sampai akhir pekannya. Nenek akan membawamu ke taman air. Lihat bagaimana kata kecil ini berenang gaya kata. Bagaimana? Hei, siapa yang suruh kamu duduk di sini? Bau-bau orang tua sekali. Bikin orang gak nyaman makan. Makanannya di sana, pergi makan di situ saja. Ibu, kamu mau makan pancake, Bu? Ibu, aku juga mau. Love gay dong.
Ibu, kenapa duduk di sini? Sudah terbiasa dengan ibu. Tidak apa-apa. Ikuti aku. Bagaimana kalian bisa saling maki seperti itu? Jangan salahkan orangnya. Itu ibumu sendiri yang tidak mau duduk di meja. Aku bukan, orang tuaku yang tidak mengizinkan. Kamu ini ngomong apa sih, anak kecil? Kamu makan TikTok MU. Anak kecil suka omong kosong. Mama, aku tadi sudah panggil kamu untuk makan di meja, kan? Ibu tidak mau naik ke meja. Tidak ada hubungannya dengan kakak iparmu. Aku juga mau naik. Mama, cukup, jangan bicara lagi. Berbau orang tua semua. Saya bahkan tidak bisa makan. Kak, kenapa kamu bicara begitu? Apakah saat ibu melahirkan dan membesarkan kami pernah menyesal? Lagi pula. Jika dia bisa melakukannya, kenapa ibu tidak bisa? Kamu. Ibu saya menikahkan saya ke rumah kalian. Dan melahirkan seorang anak laki-laki untuk kalian. Dia adalah penyelamat besar bagi keluargamu. Apakah dia bisa disamakan dengan ibuku? Istrimu benar. Aku sudah berbaik hati merawat dia, oke? Suruh ibu yang mengerjakannya, kan itu hadiahnya. Jangan minta lagi, sifatmu terlalu besar. Ibumu mengajarimu seperti itu? Barang bagus seperti ini malah disia-siakan. Kamu kenapa kok seperti wanita pemarah? Saya memecahkan barang yang saya beli sendiri. Kenapa? Rumah ini juga saya yang beli. Sekarang kalian semua keluar dari dalam rumah saya. Kamu sudah keterlaluan. Kalau berani, coba saja. Bulat. Festival pertengahan musim gugur, reuni besar. Jangan karena ibu bikin keributan, semua orang jadi nggak senang. Tuan-tuan, semua hadiah ini beri ke semuanya saja. Ibu ini berikan padamu. Ibu, lihat, kalung gantung baru yang ibu beli. Bagus nggak? Ibu sudah berumur. Menghabiskan uang ini terlalu sia-sia. Iya, Bu, umur segini, dipakai kemanapun, buat siapa lihat? Mending kasih ke Dongdong saja. Kasih ke Dongdong? Iya. Menurutku kamu yang ingin kasih ke ibumu. Kasih ke Dongdong, aku rasa kamu yang ingin kasih ke ibumu. Liong, kenapa kamu ngomong sama iparmu seperti itu? Ibu kita sudah seumur itu. Setiap hari hanya di rumah saja. Lagi pula, perhiasan yang begitu berharga, apakah tidak membuang-buang memberikannya padanya? Dongdong sudah tua. Setiap hari melayani keluarga kita. Begitu keras bekerja. Apa salahnya memberikannya padanya? Berikan saja pada Mama Min. Mama. Dengarkan? Ya. Hah. Bukankah itu cuma liontin jelek? Masih dibuat drama. Untuk siapa sih? Pelit banget. Makan. Dongdong, sini. Makan dagingnya, aku nggak mau. Saya tidak makan daging babi. Daging babi itu kotor. Aduh, kamu biasanya bagaimana mengawasi anak? Kamu tidak tahu Dongdong tidak makan daging babi. Nyonya, kenapa kamu bicara seperti itu ke ibu saya? Apa yang salah dari kata-kata Nyonya? Sebagai seorang nenek, kamu bahkan tidak tahu apa yang disukai anak itu. Bisa makan apa? Setiap hari seperti ini. Di rumah juga tidak tahu membantu mengurus anak. Hanya menikmati kebahagiaan saja. Menikmati kebahagiaan. Yang menikmati kebahagiaan itu kalian sepertinya. Kalau merasa ibu saya tidak bisa menjaga, ya jangan biarkan dia menjaga. Apa tanganmu patah atau bagaimana? Kalau tidak bisa membesarkan, jangan dilahirkan. Sudahlah, jangan ribut lagi. Salahku, semua salahku. Aku seharusnya tidak membiarkanmu. Ibumu membantu menjaga cucunya sendiri. Ini semua salahku. Aku pergi. Sudahlah, ayah mertua. Jangan pergi, semuanya salahku. Bagaimana bisa itu salah Anda? Ini salah kami. Saya dan ibu sebenarnya adalah orang luar di rumah ini. Karena rumah ini tidak menerima kami. Linky, jangan terus bertahan. Ibu, kita pergi. Ibu. Jangan pergi, Tante. Jangan jadi anak yang tak punya ibu. Linro, kamu berani ganggu ipar-iparmu mereka. Kamu benar-benar anggap aku nggak ada, ya? Cepat minta maaf ke mereka. Kalau enggak, kamu bawa si orang tua itu keluar dari sini. Jangan pernah kembali lagi. Lintuan, jangan lupa. Ini rumah yang saya bayar sendiri. Kalau mau keluar, ya kalian satu keluarga. Keluar dari sini.
Baiklah. Sepertinya kamu sudah memutuskan untuk memaksa aku dan kakak cerai. Li Itun. Kita langsung urus cerai sekarang. Mama, aku tidak mau kalian cerai. Aduh, Lin Yituan. Kamu sudah cukup membuat keributan. Tidak kok, aku cuma cemburu saja. Apa kamu harus membuat aku sampai berantakan keluarga agar senang? Ah, sayang. Jangan marah ya. Marah? Bukankah adik perempuanmu ingin mengusir kita semua? Tidak akan bercerai. Apa harus saya tidur satu kasur dengan anak dan kamu? Iya, tidak ada rumah. Masih ingin saya anak perempuan saya menderita dan disiksa? Apa yang kamu pikirkan? Anak perempuan? Mama mendukung kamu bercerai dengannya. Jangan. Mama masih bisa mengatur rumah ini. Anak perempuan, aku tinggal di rumah ini. Itu milikku. Kalau tidak punya uang, beli saja yang baru lagi. Kalau kamu begitu miskin, tidur di jalan saja kan bisa. Tidak heran tidak ada yang mau sama kamu. Nikmati saja jadi jomblo tua. Kenapa kamu bawa-bawa persahabatan kucing dan anjing di sini? Ayo mama, ayo mama. Kalau cuma bilang satu kalimat saja. Rumah ini sebenarnya dibeli oleh adik perempuanmu dengan uangnya. Bagaimana dengan rumah yang dia beli? Dulu kamu yang membiayai mereka masuk universitas terkenal. Kemudian semua kebutuhan mereka di kota itu kamu yang tanggung. Aku bahkan belum sekolah menengah atas, sudah berhenti belajar. Aku tidak peduli, ini semua adalah hutangmu padaku. Kamu tidak pergi ke sekolah. Karena kamu sendiri yang tidak mau belajar. Bukan aku dan ayahmu. Aku tidak peduli, kamu tetap memihak. Kalau aku akan memukulmu sampai mati. Binatang, kamu masih mau pukul lagi? Baiklah, kamu mau pukul aku kan? Hadapi tamparan hari ini. Aku mesti pesan rumah ini. Kalau kamu masih ingin rumah, itu mimpi. Mama, kita pergi. Lintuan, Lintuan. Kamu berteriak padaku. Kalau kamu punya keberanian, mengapa tidak pergi hancurkan mereka berdua? Biarkan dia mengembalikan rumah itu. Saya tidak tahu apakah dia ingin menyerahkan rumah. Oh, rumah itu namanya. Apa yang harus saya lakukan? Bu, kamu Diania. Ibu Yuan minta maaf untuk Anda. Reuni festival pertengahan musim gaya seperti ini. Mama, apa yang kamu katakan? Bu, ini apa? Ini semua apa? Aku lihat kamu cuma ingat makan, lupa dipukul. Aku akan pukul mati kamu. Aku salah, aku tidak akan berani lagi lain kali. Jangan dipikir terlalu berlebihan. Ini ibu sendiri tidak sengaja terbakar. Ibu. Sudah. Kita tidak bahas ini lagi. Ya Bu, capek. Baik. Bu, kalau begitu, istirahatlah yang baik. Luka ini jelas karena dipukul. Bu, aku pasti akan membela kamu. Benar-benar gila karena kemiskinan. Dianggap aku kayak buah pir yang gampang dipegang. Semua orang dari dunia pertunjukan sudah kembali. Kamu harus balikin apa yang harus kamu balikin ke orangnya. Terus kenapa? Sudah dipakai lama. Kalau nggak dipakai sayang. Cantik nggak? Besok aku pakai ini. Bagus. Kukira kamu akhirnya akan menikah juga. Rumah ini harus kamu suruh dia serahkan. Dengar, ya? Mengerti. Kamu paham dia belum mau. Tenang, bukankah dia anak yang berbakti? Kalau dia tidak memberi rumah itu padaku. Agar si tua itu jangan berharap hidup tenang. Ming Tuan, kamu benar-benar anak dan kakak yang baik. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku membalikan keadaan. Nanti bernegosiasi dengan dia. Sikap harus tegas. Tahu. Ini kelihatannya sangat mahal. Produk kecantikan dan perhiasan saya tidak bagus. Saudara ipar, kamu tahu di mana? Kalau kamu tanya aku bagaimana tahu? Barang-barangmu itu siapa yang mau bawa? Pagi-pagi begini, kamu cari apa?
Cuma beberapa kosmetik dan perhiasan saja. Bukan kamu tidak punya uang untuk membelinya? Aku tidak punya uang untuk membeli. Perhiasan saya nilainya 5 atau 60 ribu. Kamu ngomongnya santai aja. Kalau nggak ada yang tahu, kan? Berarti pasti pencuri masuk rumah. Aku langsung lapor polisi sekarang. Nilai barang-barang itu nggak cukup. Penjahat ini bisa duduk di penjara 10 atau 8 tahun. Kalau nggak berani sama saya. Di tengah perayaan tengah musim gugur ini, kamu malah melapor polisi datang ke rumah. Apa kamu ingin tetangga datang dan menertawakan kita? Kamu masih takut ditertawakan tetangga? Kenapa aku tidak melihat itu? Hari ini aku sudah bilang segitu saja. Beres. Aduh, kamu ngapain? Perhiasan aku sudah bawa. Aku dan Mei Mei pakai kosmetikmu. Gitu aja repot. Buat besar-besaran. Aku yang buat besar-besaran. Kalian tahu gak, mengambil tanpa izin itu artinya mencuri. Apa maksudmu? Ulangi lagi. Aku bilang kalian itu pencuri. Cukup, Li Yuan. Kamu lihat sendiri penampilanmu sekarang. Apa mencuri atau tidak, itu urusanmu. Ibumu istri, apa yang dia lakukan? Hanya karena aku pakai barangmu, itu untuk menunjukkan hormat. Sudah. Ini urusan selesai di sini. Mimin. Kamu pergi panggil si tua itu ke sini. Bukankah dia tidak mau memberi kita rumah? Hari ini kita akan hitung-hitung dengannya dengan baik. Bukankah dia anak yang berbakti? Kalau dia tidak memberiku, si tua itu jangan harap hidup tenang. Aku ingin lihat. Apa yang bisa kamu lakukan yang lebih keji dari binatang? Cepat. Semua sudah hadir, biar aku yang bicara. MA. Selama ini kami yang merawat Lin Yuan. Hari ini kamu harus memberikan rumah ini padaku. Lin Han, Lin Yuan itu adik perempuanmu. Kamu diam, biarkan dia bicara. Lin Yuan. Aku tidak hanya mau rumahnya. Aku juga mau jadi presiden di perusahaanmu. Kamu bilang kakakmu sudah jadi direktur utama. Aku ini istri kakakmu. Jadi manajer saja tidak berlebihan, kan? Memang tidak berlebihan, ya. Kalau aku gimana? Aduh. Tolong aturkan aku seorang sekretaris. Asisten atau yang lain. Aku cuma mau bantuin Ming Ming sebentar. Gak masalah kok. Tapi kenapa kalian yakin aku bakal setuju? Kenapa? Karena aku kakakmu. Atau karena nanti kamu menikah. Aku jadi keluargamu dari pihak ibu. Aku harus dukung kamu. Orang tua-tua ini, aku juga harus urus sampai akhir hayat. Saya mau memberinya peti mati abu jenazah. Lin Yuan, kamu harus pikir matang-matang. Kalau kamu tidak setuju, nanti kita tua Gao tidak akan punya kehidupan yang baik. Tidak seperti kalian yang suka menindas orang. Dia sekarang malah bos besar. Dia juga tidak kekurangan uang. Bahkan rumah rusak ini pun kamu tidak izinkan dia membelikannya untukku. Masih ingat aku, anakmu di matamu. Kacang tanah. Jangan anggap uang kotormu bisa membuatku pergi bersamamu. HMPH, jika kamu tidak setuju dengan permintaanku, aku akan mengurusnya setiap hari. Kamu juga tidak mau ibumu menderita, kan? Ling Tuan, aku tidak menyangka kamu bisa begitu mahir. Kamu benar. Lihat deh, keluarga kita ini ada direktur dan manajer. Tinggal di rumah jelek seperti ini jelas tidak cocok. Lagi pula Dongdong juga sebentar lagi masuk SD. Sudah saatnya ganti rumah di kawasan sekolah yang bagus. Iya. Kalau ganti ya ganti rumah di kawasan sekolah terbaik. Rumah reot ini dibandingkan dengan rumah di kawasan sekolah Zhuang Yuan. Jauh banget bedanya. Kalau begitu, kita langsung pergi beli rumah. Mimi bawa barang tua ini. Kalau tidak, dia bisa membatalkan di tengah jalan. Tenang, Bu. Nanti Dongdong masuk taman kanak-kanak, kamu antar ya. Sudah, kalau begitu serahkan saja padaku. Jangan main curang ya. Kalau tidak, aku akan membunuh ibu tua ini di tengah jalan. Tenang, aku tidak akan melakukannya. Baiklah. Ayo, Mimi, jalan-jalan. Bukan hanya tidak akan lari. Aku juga akan mengajarimu kalian makhluk yang tidak berguna ini. Bagaimana menjadi manusia. Selamat datang. Selamat datang dengan hangat. Ini adalah Pak Lin. Pak Lin, terima kasih sudah datang. Maaf kami kurang menyambut dengan layak. Jadi, kali ini Anda ingin melihat tipe kamar seperti apa? Kamu buta ya? Yang beli rumah ini saya. Kenapa kamu tanya dia? Lihat aku ini, benar-benar buta. Ya. Jangan marah ya. Kali ini Anda ingin membeli rumah seperti apa? Di Zhuang Yuanfu yang paling mahal. Yang terbaik, rumah di zona sekolah yang bisa membuat anak saya jadi juara. Perkenalkan ke saya. Ternyata Anda adalah tuan muda. Tidak masalah.
Silakan ke sini, silakan ke sini. Rumah di kawasan sekolah termurah di Zhuangyuanfu harganya lebih dari 2 juta. Yang terbaik harganya bisa 8 juta ke atas. Wanita ini ngomongnya juga kelewat besar. Pelan-pelan, lihat dari sikapnya sepertinya memang benar. Kalau tidak, mana mungkin berani ngomong sebesar itu. Halo, saya ada permintaan. Ingin minta bantuanmu sedikit. Saya ingin menjual rumah ini. Ini adalah rumah di daerah sekolah di desa. Selain ukurannya yang agak kecil, tingkat kelulusan beberapa tahun terakhir tidak kalah dari rumah juara. Sekarang rumah seperti ini sangat sulit didapat. Apakah Anda benar-benar ingin menjualnya? Mengalahkan ibu saya dan menghisap darah saya. Kakak baik, kakak ipar baik. Kalian hari ini tidak hanya tidak bisa membeli rumah. Rumah yang akan kalian tinggali sudah saya sebutkan. Asalkan harganya sesuai. Saya ingin segera membeli hari ini. Semakin cepat semakin baik. Barang bawaan saya yang tanggung. Rumah ini saat ini adalah yang terbaik di Zhuangyuan Mansion. Baik dari segi tipe maupun lokasi. Itu semua adalah yang terbaik. Kalau anakmu nanti tinggal dan belajar di sini, pasti bisa jadi juara nasional. Baiklah, baiklah, saya ambil yang ini. Berapa harganya? Sayang? Terlalu mahal. Yuan-yuan juga susah payah cari uang. Saya mau yang ini. Berapa harganya? Anda yakin? Kenapa kamu takut aku nggak mampu beli? Aku kasih tahu ya. Suamiku sekarang adalah CEO sebuah perusahaan besar. Mau berapapun ada. Cepat bilang, jangan sampai ganggu anakku masuk Xinhua atau Beida. Rumah ini harganya 1.500. 1,5 miliar. Kok bisa dibilang mahal? Antrian untuk rumah ini sangat panjang. Kamu pasti nggak punya uang, kan? Menantu perempuan. Aku rasa nggak usah dipikirkan lagi. Kamu siapa sih? Diam aja deh. Nggak punya uang malah sok-sokan. Ngomong kayak orang kaya. Itu adalah lelucon terbesar yang pernah saya dengar. Kalian para orang miskin tahu apa? Aku takut rumah ini tidak cocok untuk anakku. Bukankah itu cuma 15 juta saja? Aku pesan sekarang juga. Tuan Liang, rumah di zona sekolah ini, baik dari ukuran maupun harga. Semuanya sepenuhnya sesuai dengan permintaan Anda. Sekarang di festival pertengahan musim gugur, tanda tangan kontrak. Masih ada kesempatan untuk ikut dalam acara memecahkan telur emas di perumahan kami. Baik, sekarang kami akan mengurus administrasinya. Nyonya Jian, sekarang kontraknya sudah ditandatangani. Baik, baik. Ada satu hal yang perlu Anda perhatikan. Begitu kontrak ini ditandatangani, kalau rumah tidak bayar, denda pelanggaran adalah 5 juta. 5 juta itu belum cukup untuk biaya sehari-hariku. Ayo. Baik, silakan ke sini. Ayo, semua ketuk-ketuk. Pukul, pukul, naik pangkat, karir sukses. Mobil mewah, rumah megah, sepanjang hayat. Teman seumur hidup. Pemilik yang terhormat, apakah Anda meninggal? Aduh, ini luar biasa. Pemilik kita telah menemukan sebuah pulpen emas senilai 500.000. Sepertinya, anak Anda pasti akan menjadi juara nasional di masa depan. Pasti dong. Tuan Zhao, Anda hari ini membayar. Hari ini bisa langsung check-in. Baik. Tim Lin, cepat cari adikmu untuk bayar. Oh, iya, 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 Lin Yuan, ayo, ayo. Ayo bayar, bayar, Ngapain tertawa? Bayar, kamu tuli ya? Lin Yuan tidak bisa. Aku bunuh orang tua itu, baru dia bayar aku. Bukankah dia punya uang? Kenapa malah menyuruh adik perempuan bayar? Bukankah mereka satu keluarga? Malah menghisap darah adik perempuan. Kalian tidak mengerti apa-apa. Kalau adik perempuan punya uang, buat apa tidak dibuatkan untuk kakak? Bukankah seharusnya begitu? Biarkan dia mengeluarkan uangnya. Kalian tidak bisa begitu. Orang tua, diam saja. Perasaan itu seperti menyedot darah adik perempuan, kan? Diam, bodoh, buat dia pingsan. Lalu marah dan tersinggung, kan? Kamu benar-benar menyinggung hal sensitif, ya? Tidak mau berbuat baik, tapi juga tidak boleh dikritik. Orang luar di Lin Yuan malah menertawakanku. Apa kamu tidak malu? Cepat bayar. Bayar apa aku harus bayar? Bukankah kalian punya uang untuk membeli? Kalian mau membeli kediaman juara? Apa hubungannya dengan Lin Yuan dan aku? Kau berani mempermainkan kami? Kontrak kita sudah ditandatangani semua. Tidak mampu membayar rumah. Denda pelanggaran kontrak 5 juta. Ibu, tolong urus dia. Denda pelanggaran 5 juta, kami tidak mampu bayar.
Ligang, apa kau lupa apa yang kukatakan sebelum kau datang? Kamu harus membeli rumah ini. Kamu harus bayar. Barulah masalah ini bisa selesai. Kalau tidak, kalian berdua mau aku yang bayar. Mimpi saja. Ning Er. Dengarkan aku. Kalau tidak membayar, percaya atau tidak, hari ini aku akan memukuli kamu dan si tua itu sampai mati. Ngapain juga ngomong-ngomong sama dia? Pukul saja aku, pukul dengan keras. Sehari-hari cuma makan dan malas-malasan. Tubuhmu begitu lemah. Bagaimana bisa membuat istrimu bahagia? Ah, pukulan yang bagus. Darah adik 11. Masih begitu sombong. Lanjutkan pukul, pukul terus. Cewek gak bisa menang, kakak akan melindungi kamu. Lin Yuan, berani kamu pukul kakakmu. Aku akan berhadapan denganmu. Sekarang kita nikmati bersama. Lin Tuan, berani kamu pukul aku. Dunia bergejolak. Dia memukul kalian kenapa? Kalian menyiksa ibu. Mencuri barangku. Menguasai rumahku. Sekarang malah minta aku belikan rumah untuk kalian. Lapor polisi? Aku malah senang. Kamu. Aduh. Hei sayang. Kamu baik-baik saja, sayang? Aduh, kepalaku sakit sekali. Adik baikmu ini melukai kepalaku, cepat panggil polisi. Liwan, aku beri kamu kesempatan terakhir. Bayar biayanya. Kalau tidak, aku akan telepon polisi. Biar kamu masuk penjara sampai bosen. Tidak perlu, saya bisa menelepon polisi sendiri. 110. Saya sekarang di kantor penjualan Zhuang Yuan Mansion. Mengalami sedikit masalah. Tolong kirimkan petugas ke sini. Lin Yuan, kamu benar-benar ingin memaksa kami sampai mati, ya? Kakak ipar, kenapa kamu merasa bersalah? Merusak barang milik orang lain. Tuduhanmu ini makin banyak saja. Satu cukup banget. Hukum kamu 10 atau 20 tahun. Negara juga memberi kamu pensiun, itu bagus. Kan? Yuer, kita ini satu keluarga. Kamu harus bikin semuanya berantakan sampai musnah, kan? Sebagai kakak, aku beri kamu kesempatan terakhir. Asalkan kamu beli rumah ini. Aku tidak akan menuntut soal hari ini. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Aku sangat takut. Aku sarankan kamu segera menerima kenyataan. Kakakku yang baik. Hari ini bukan hanya rumah juara itu saja. Bahkan rumah yang kalian tinggali sekarang. Hari ini juga akan diambil kembali. Nona Lin. Tua Liang ini ingin menandatangani kontrak pembelian rumah dengan Anda. Baik, saya tanda tangan, berani Anda. Rumah saya sendiri. Apa yang saya tak berani? Anda jual rumah itu. Kita mau tinggal di mana? Rumah ini kita tinggal di sini, itu milik kita. Kalau kamu mau jual, harus melewati tubuhku dulu. Itu tidak bisa. Aku akan melewati tubuh seluruh keluargamu dulu. Lin Tuan ingin menjual rumah itu. Tidak membelikan kita rumah. Bukankah ini seperti memaksa kita sampai mati? Dia pasti sudah gila. Sekarang telepon dan bawa dia ke rumah sakit jiwa. Selama dia masuk, semua hartanya menjadi milik kita. Dia adikmu. Kamu tidak bisa melakukan itu. Dasar orang tua, minggir sana. M.A. Lin Tuan. Apa kamu masih manusia? Kakak dan iparmu benar-benar binatang. Menguasai properti orang lain. Kamu ingin mengirim orang ke rumah sakit jiwa. Kalau tidak apa-apa, tidak takut. Kalau dia berani, kita yang akan mengirim dia duluan. Ini urusan keluarga kami. Ini urusan kalian gak ada hubungannya. Kirim adik ke rumah sakit jiwa. Mengintimidasi seorang perempuan. Kalian bahkan lebih buruk dari binatang. Kami hanya berteriak ketika melihat ketidakadilan. Tidak suka? Terima kasih semuanya. Tapi tenang saja semua. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan mereka mengambil sepeser pun dariku. Sekarang kita akan pergi tanda tangan kontrak. Hehe, kau berani membiarkannya tanda tangan? Bunuh seluruh keluargamu. Maaf. Keluargaku sudah mati. Tinggal aku sendiri. Tidak boleh, rumah ini milikku. Kalau aku bilang tidak boleh dijual, ya tidak boleh dijual. Adikda. Letakkan itu. Menghambat saya membeli rumah. Itu sama saja kamu melawan saya, Liang Ze. Nona Lin, jangan khawatir. Saya ini tidak punya keahlian lain. Tapi saya kenal banyak saudara di dunia bawah. Baiklah, Lin Yuan, orang luar berani menyakiti keluarganya sendiri. Kamu benar-benar sudah berhasil. Berapa kali kamu menemani pria tidur sampai jadi sehebat ini? Benar-benar anak tua bangka. Dia punya anak perempuan yang baik.
Aku rasa dia bisa membuka perusahaan. Pasti karena tidur dengan pria nakal di luar. Benar-benar memalukan kita semua. Anak perempuanku bukan seperti itu. Diamlah. Pelacur yang tak punya malu, bergantung tidur dengan pria. Kenapa kamu masih membelanya? Aku dan Min Min sudah begitu baik padamu. Kenapa kamu tidak ingat kebaikan kami? Dia adalah putrimu. Kalau begitu aku bukan anakmu, ya? Lin Tuan, kamu punya apa? Hak untuk menyalahkanku? Menyalahkan ibu? Kamu dan istrimu menyiksa ibu. Mencuri barangku. Menguasai rumahku. Sekarang malah minta aku beli rumah untuk kalian. Segala urusan ini. Mau aku antar ke kantor polisi nggak? Jangan fitnah aku untuk menutupi kebusukanmu. Orang nggak ada otak. Celah ngomong lagi. Aku bunuh dia. Berani melakukan, tapi tidak berani orang bicara, kan? Lin Kuan berbicara harus ada bukti. Kamu tidak punya bukti. Hati-hati aku laporkan kamu ke fitnah. Mencemarkan aku dan Tuan Liang. Berani tidak berani pergi ke kantor polisi sama saya? Lihat dia yang pengecut. Kalau dia berani, aku akan berdiri terbalik dan buang kotoran. Sudah cukup, Pak Li. Selama saya di sini hari ini, rumah saya jangan harap bisa terjual. Dan untuk rumah di Zhuang Yuanfu itu harus dibayar. Kalau tidak, kamu dan orang tua itu akan hidup enak terus. Kamu berani mengancam saya lagi. Lin Tuan, kalau kamu punya sedikit hati nurani, cepat bawa istrimu pergi. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengantarkan kalian ke kantor polisi. Kakak, aku bukan orang yang gampang takut. Kalau kamu benar-benar mengantarkanku masuk penjara, nanti setelah aku keluar, kamu dan orang tua itu tidak akan berakhir baik. Kalau tahu diri, bagikan perusahaanmu padaku. Halo semuanya. Semoga kalian menikmati filmnya. Semoga kalian memiliki hari yang baik. Terima kasih semuanya. Dan rumah ini harus kamu belikan untukku hari ini juga. Apa setengah-setengah? Perusahaannya semuanya milik keluarga kami. Bos Liang, kamu mau melindunginya? Berangan-angan saja. Semua miliknya harus diserahkan kepada kami. Pertunjukan yang bagus, kakakku akan melonggarkan mereka. Kamu ngapain? Berani kamu pukul istriku? Aku akan bertarung denganmu. Hahaha, istriku. Cepat laporkan ke polisi, tangkap mereka semua, cepat. Kalian melukai suamiku. Kalian tunggu saja. Aku akan buat kalian masuk penjara lama. Tak mampu beli rumah tapi berani bikin keributan. Seseorang, tangkap mereka untukku. Layan mereka berdua dengan baik. Dia yang mulai duluan. Kenapa mereka yang ditangkap? Kalian bersekongkol. Saya mau lapor. Saya mau mengadukan kalian. Nona Jian, kontrak dengan gedung Zhuang Dahu ditandatangani olehmu. Sekarang tidak bisa bayar. Masih berutang denda pelanggaran 5 juta kepada kami. Orang yang akan menuntut adalah kami yang rugi. Denda pelanggaran 5 juta? Kenapa kalian tidak merebutnya saja? Tertulis hitam di atas putih. Apa kamu masih mau mengelak? Liuan, kamu tidak segera tanda tangani rumahnya. Apa mau memaksa kami mati? Ah, kamu masih manusiakah? Tanda tangan itu dari kalian. Apa hubungannya dengan aku? Tak ada hubungannya denganmu. Kamu adalah adikku. Aku adalah kakakmu. Uang ini seharusnya kamu bayar. Kalau minta uang, cari dia. Aku bayar uangnya, tanda tangannya jelas dari kalian. Apa hubungannya dengan adikmu? Tangkap mereka semua untukku. Bawa ke kantor polisi. Sayang sekali. Ibu, kau hanya diam saja melihat aku masuk penjara? Segera buat Liuan bayar mereka uang. Mencemarkan adikmu sendiri. Menganiaya ibumu sendiri. Menguasai harta adik perempuan. Masih punya muka minta orang ganti rugi. Muka kamu benar-benar tebal. Nenek, dua orang ini seharusnya tidak kamu urus. Harusnya polisi yang menangkap mereka. Biar mereka dididik dengan baik. Semua diam. Aduh, bawa aku masuk. Tunggu aku keluar. Aku tidak akan memaafkan kalian. Kalian semua harus mati. Lebih baik kau pikirkan bagaimana cara mengemis setelah keluar nanti. Bawa pergi, bawa pergi. Bawa apa sih? Nona Lin, jika sekarang Anda ada waktu, kita langsung tanda tangani kontraknya. Bos Liang, terima kasih sudah bertindak adil tadi. Rumah saya bisa diberikan kepada Anda adalah kehormatan bagi saya. Juga terima kasih kepada Nona Lin yang bertindak tepat waktu. Anakku jadi bisa bersekolah. Kalau begitu, mari kita tanda tangani kontrak sekarang. Ibu,
Bagaimana tinggal di rumah baru? Cukup baik. Kamu memang. Dongdong masih kecil. Mereka masuk. Apa yang harus dilakukan, Dongdong? Mama, aku hanya ingin memberi mereka pelajaran. Kalau tidak begitu, mereka tidak akan tahu bagaimana harus memperlakukanmu di masa depan. Pak Li, kakakmu dan istri kakakmu bertengkar, ya? Jauhkan diri, jangan halangi jalan. Han Liwan, berani-beraninya kamu halangi kami, kan? Sudah keluar begitu cepat. Sudah keluar begitu cepat. Kamu ngomong apa sih? Ngapain sih aku ngomong? Urusanmu apa? Naruto, aku kasih tahu ya. Kalau hari ini kamu tidak, berikan semuanya kepada kami. Kami belum selesai denganmu. Hari ini juga. Kalau bukan karena aku pakai pengaruh. Mereka di dalam sana entah berapa lama lagi. Hari ini kau harus beri kami penjelasan. Penjelasan. Kalian mau aku beri penjelasan apa? Uang ganti rugi 5 juta untuk Manor, kau yang bayar. Selain itu, kami sekarang tidak punya tempat tinggal lagi. Tempat ini terlihat cukup baik. Kalian pindah keluar, kami tinggal di sini. Benar, kamu dan ibumu keluar agar memberi kami ruang. Kalian tidak bisa memperlakukan putri saya seperti ini. Orang tua-tua, tutup mulutmu. Apakah kamu berhak bicara? Rumah ini benar-benar bagus. Jauh lebih baik dari rumah sebelumnya. Ibu, nanti di sini ibu akan pensiun. UPS oke. Masih anak perempuanku yang baik hati. Tentang rumah ini. Saya. Gulingkan, berani-beraninya kamu memukulku. Kenapa kamu memukulku? Saya memukulmu malah harus cari hari yang cocok? Baiklah, benar-benar melampaui batas. Berani-beraninya kamu memukul anak perempuan saya. Orang tua-tua, begitulah kamu mendidik anak perempuanmu, kan? Baiklah, kalau kamu tidak mampu mendidik. Hari ini aku akan mendidik kamu dengan baik. Aduh, kamu masih ingin menasihati menantu saya. Lihat dia memukulku. Balas dendamlah, balas dendam. Kelihatanmu memang butuh diatasi. Aku lihat, kamu memang butuh diatasi. Yang butuh diatasi itu kamu, kan? Ayo Min Min, pukul sampai mati. Pres dia yang tua itu ke bawah. Kau orang tua yang tak mati-mati ini. Itu adikmu. Kau tidak boleh memperlakukan adiknya seperti itu. Dia menganggapku sebagai kakak. Bukankah cuma karena miskin? Aku tidak punya uang. Aku suruh dia belikan rumah untukku. Tapi dia membuatku malu di depan banyak orang. Dan bahkan membawaku ke kantor polisi. Hingga kini aku masih berhutang 5 juta kepada Wang Yuanfu. 5 juta? Aku tidak punya adik seperti itu. Lin Zihan. Mengapa aku melakukan ini? Apakah kamu tidak mengerti? Uang untuk pernikahanmu aku yang keluarkan, kan? Bahkan pekerjaan istrimu aku yang atur untukmu. Kamu malah menyiksa ibu. Dan masih mau menguasai rumahku. Jangan suka menuduh kami sembarangan. Kami apa? Kapan kami menyiksa? Ibu dan menguasai rumah? Pada akhirnya kamu memang pelit. Coba lihat saudara-saudara di keluarga lain. Kamu lihat lagi deh kamu. Ada orang yang pelit seperti kamu? Aduh, jangan gerak, oke? Aduh, aku tanya sekali lagi yang terakhir. Syaratku, kamu setuju atau tidak? Kamu setuju atau tidak sih? Ibu, aku tanda tangan asal kalian lepaskan dulu. Ibu, omongan saja tidak cukup bukti. Saya memiliki surat pemindahan aset. Sudah saya tanda tangani ini. Perusahaanmu. Semua uangmu. Rumah dan mobil semuanya milikku. Kamu harus mengakhiri masalah ini dengan begitu tegas? Ngapain lagi bicara sama dia? Aku cuma mau tanya, apakah kamu mau tanda tangan atau tidak? Kalau tidak tanda tangan, aku akan bunuh orang tua ini sekarang. Aku tanda tangan. Kakek jangan tanda tangan. Diam, orang tua yang tidak mau mati. Jangan ganggu ibuku, aku tanda tangan. Ibu, hahaha. Kita akan punya rumah besar untuk tinggal. Hahaha. Nanti kita akan makan enak di rumah besar ini. Minum pedas, nanti ibu bergantung padamu. Hahaha. Berhenti. Tangkap mereka. Lepaskan aku. Liwan, kalau kamu begitu, aku pasti tidak akan memaafkan kalian berdua. Ambil saja. Keluarkan aku, anjrit. Keluarkan aku mau pergi.
Aduh, jangan tarik aku. Aku sendiri bisa pergi. Kalian pasti mendapat hukuman, anjrit. Aduh, Bu, kamu gak apa-apa? Aduh, aku hampir lepas bahu mereka. Suamiku, apa yang harus aku lakukan? Lalu wanita bajingan itu berani melakukan ini kepada kita. Sekarang rumah kita juga hilang. Belum lagi utang denda 5 juta. Iya. Lintao, aku lihat wanita bajingan ini. Benar-benar nekat mau mempermainkan kalian sampai mati. Aku awalnya berharap kalian bisa mendapatkan uang. Nanti aku juga bisa menikmati kebahagiaan bersama kalian. Kamu bilang sekarang harus bagaimana? Harus bagaimana ya? Ini. Ayo. Sialan. Semoga kau mati dengan buruk. Ibu, kamu tidak apa-apa kan? Mama, apa yang terjadi denganmu, Bu? Dokter, sebenarnya apa yang terjadi dengan ibu? Anak perempuan ini, bagaimana dia merawat orang tua? Ini sudah zaman apa ini? Bisa sampai membuat orang tua jadi kanker lambung? Lihat sendiri, kanker lambungnya. Lintuan, tak disangka kalian begitu tidak berguna. Dokter, tolong pikirkan cara terbaik. Tolong, selamatkan ibu saya. Sekarang kamu baru sadar cemas. Kenapa kamu tadi tidak pergi? Aku bilang padamu. Kondisi ibumu sangat serius. Harus segera melakukan operasi. Aku tanya, apakah kamu satu-satunya anak di keluarga? Aku masih punya seorang kakak laki-laki. Ibumu sudah begitu parah. Tapi dia belum kembali. Bagaimana ini jadi anak? Segera telepon dia. Suruh dia pulang untuk diskusi. Persiapkan tanda tangan untuk operasi. Ayo, Mama, makan lebih banyak. Jumlah semua uang kita bertiga. Sepertinya cuma bisa makan sekali ini saja. Aku juga nggak bisa makan lagi. Kamu pikir soal denda 5 juta itu gimana? Harus gimana nih? Ini ya. Iya. Semuanya salah si bajingan itu. Kalau bukan dia, kita juga tidak akan tinggal di tempat yang tidak layak. Sudah meminjam begitu banyak uang. Apa yang harus kita lakukan, Lintuan? Tenang, dia bukan orang yang tidak berbakti, kan? Dari awal sampai akhir, dia menargetku. Aku tidak percaya dia tidak memberi kita kesempatan. Kelihatannya kamu sudah melihat peluang, kan? Apa yang baru saja dia katakan padamu? Dia bilang orang tua itu sakit. Perlu operasi. Kalau operasi harus saya yang tanda tangan. Kamu baru saja setuju dengannya. Aku bilang sama kamu. Ini dia yang minta padamu. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Lintuan, Lin Min benar sekali. Jangan karena ibu kandungmu mau meninggal. Lalu kau jadi bodoh. Tenang ya, Mom. Suami. Bisakah kita tinggal di rumah besar? Dapat dari perusahaan. Dapat semua uangnya. Terserah kamu. Ngapain duduk di situ? Ayo, nggak buru-buru. Makan dulu, orang tua itu nggak akan mati dalam waktu sebentar. Ayo, makan ayamnya, hahaha. Kalau begitu, kok saya malah jadi lapar? Makanlah lebih banyak, makanlah. Mama. Dokter, ibu saya kenapa? Tolong tunggu sebentar dengan pasien. Cepat keluarkan darah hari ini. Kalian juga makan ya? Makan. Kenapa kakakmu belum datang? Aku akan telepon dan buru-buru. Hei pelayan. Berikan aku satu lagi lobster Australia besar. Jawab teleponnya. Aku bilang sama kamu. Kondisi ibumu tidak bagus. Segera suruh kakakmu datang untuk tanda tangan. Baru kita bisa atur operasi. Terima kasih kalian. Pergi dulu aja. Yuan. Ibu baik-baik saja. Kenapa kamu menangis? Semua ini salah ibu. Sudah membuatmu khawatir. Ibu jadi takut. Ibu yang salah padamu. Aku tidak tahu. Aku ingin tahu kamu di rumah jadi sangat tidak baik.
Kalau aku tahu, pasti aku sudah pulang lebih awal untuk menjengukmu. Bagaimana kondisiku? Aku bahkan tidak mengurus hidupku sendiri. Ibu tidak ingin menjadi beban kalian. Tolong dokter lakukan operasi. Ibu baik-baik saja. Ibu baik-baik saja. Ibu sedang mengobrol. Aduh. Kalau begitu, sepertinya belum akan meninggal dalam waktu dekat. Itu yang terbaring di ranjang adalah ibu kita, Lin Tuan. Apa yang terjadi dengan ibumu? Telepon itu terus-menerus menagih. Bikin kita makan pun jadi tidak tenang. Makan. Jadi, meskipun ibu dirawat di rumah sakit, apakah itu lebih penting daripada kalian makan? Kamu tahu tidak? Alasan ibu masuk rumah sakit karena kalian. Ming Yuan, kami melayani dengan makan dan minum yang enak. Bahkan sampai melayani sampai seperti ini. Benar-benar manusia tanpa hati dan perasaan. Tidak apa-apa, ibu. Mi Yung Won. Bukankah kamu cuma ingin aku menandatangani? Aku bisa setuju. Tapi aku punya satu syarat. Aku punya satu syarat. Rumahmu, mobilmu dan semua uangmu harus dialihkan ke aku. Kalau tidak, uang hari ini sama sekali tidak akan jadi. Sudah saat-saat seperti ini. Otakmu masih memikirkan hal-hal ini. Kamu masih manusia? Kamu manusia. Kalau begitu demi ibumu, kamu harus setuju dengan kakakmu. Melihat wajahmu seperti itu, pasti kamu tidak tega. Pura-pura berbakti apa? Itulah berbakti. Bukan cuma omongan saja. Harus benar-benar dilakukan. Baik, aku janji padamu. Tapi jangan cuma janji, tutup mulut saja. Miwan, kamu harus janji sama binatang ini. Aku akan keluar rumah sakit sekarang. Selama aku masih bernafas. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Yuan. Baiklah, kakek tua. Sampai sekarang kamu masih melindunginya, kan? Mau mati, ya? Pergi. Kamu tidak boleh pergi. Aduh, minggir, Yuan. Rumah, perusahaan, mobil, dibandingkan denganmu. Semua itu tidak penting bagiku. Uang bisa aku cari lagi. Kita setujui saja. Kamu ini binatang. Meski ibu setuju dengan ibumu. Bisa bertahan hidup. Apa kamu mau ibu menjalani sisa hidupnya penuh penyesalan? Cepat pergi, cepat pergi. Ah. Dokter. Dokter. Dokter, dokter. Cepat pergi siapkan operasi. Baik. Ini kakakmu, kan? Ayo tanda tangani dulu. Saya tanda tangani apa? Kalau begitu, ibunya belum setuju dengan syarat saya. Aku tanda tangan. Syaratnya apa sih? Ini sudah jam berapa? Ngomong apa sih ribet amat? Orang busuk ini. Katanya mau beliin kita rumah. Tiba-tiba berubah pikiran. Hari ini kalau dia gak kasih perusahaan yang kita mau. Rumah dan uangnya semua diberikan kepada kami. Kali ini kami tidak akan menandatangani. Iya kan? Dia kan sangat berbakti. Memberikan apa yang kami inginkan. Bisa menyelamatkan orang tua yang sudah tua ini. Haha. Aku berikan padamu. Cepat tanda tangani saja. Jangan buru-buru. Tanda tangani dulu perjanjian pengalihan aset ini. Murah atau murah? Hari ini aku benar-benar belajar banyak. Orang tua sudah seperti ini. Kalian masih ingin menindas adik perempuan. Kalian masih manusia atau? Kamu benar-benar pikir hanya kamu yang bisa menandatangani kata ini? Rumah sakit punya aturan. Asalkan keluarga langsung. Tanda ini bisa ditandatangani. Serahkan uang ini padaku. Ayo, aku benci kamu. Ingin melakukan operasi pada nenek ini. Harus setuju dengan syaratku. Kalau tidak, jangan harap siapapun. Untuk Ling Yuan. Hari ini kalau kamu tidak memberikan apa yang kami mau. Lihat saja kalau orang tua ini mati. Kalian kenapa ribut dengan mereka? Di rumah sakit masih berani bikin onar. Ah. Usir dia keluar.
Jangan bergerak, aku akan melaporkan kalian. Saya sedang menunggu kalian datang menuntutku. Ayo, cepat tanda tangani sertifikatnya. Terima kasih ya, dokter. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara membayar denda 5 juta dari Lin Tuan? Ceritakan padaku. Sekarang rumah kalian sudah hilang, kan? Masalah sekolah Dongdong juga jadi soal. Orang ini hati nuraninya begitu kejam. Ini benar-benar memaksa kalian ke jalan yang tidak kembali. Ah, aduh. Oh, jangan khawatir. Saya punya cara. Apa caranya? Katakan cepat, apa caranya? Mama, bagaimana perasaanmu? Sudah jauh lebih baik. Ibumu baru saja selesai. Operasi, jangan sampai terkena rangsangan. Kalau tidak, bisa membahayakan nyawa. Oh, prosedurnya begitu cepat selesai. Kamu mau apa? Keluar? Kalau tidak aku panggil petugas keamanan. Kamu apa sih? Aku berbuat salah apa sampai kau jadi pengawal? Kalau jadi pengawal, aku jadi anakmu saja. Menurutku, ibuku sendiri saja tidak masalah. Ibu, kan? Hahaha. Ingin melihatmu. Ibu, aku tidak bisa pergi. Semua yang kuinginkan tidak kau beri. Ibu, aduh ibu. Kamu lagi ngapain? Ibu sekarang gak tahan dengan tekanan. Ada apa? Kita keluar bicara saja. Gak tahan dengan tekanannya. Itu urusan ibu sama aku apa hubungannya? Bener gak? Hahaha. Pergi, ibu kalau ada apa-apa. Jangan harap kamu bisa bawa apa-apa keluar. Aku punya cara. Cara apa? Ayo cepat katakan. Nanti aku akan pergi mengusir orang-orang. Kalian menyusup masuk dan bawa si tua itu pergi. Aduh. Ibu, istirahatlah dengan baik. Tidak apa-apa kok. Hahaha. Ibu mertua, aku datang menemuimu. Kalian mau apa? Kamu baik-baik saja? Aduh. Katakan saja. Asalkan kamu tidak lagi mengganggu ibu. Aku bisa setuju. Bantu kamu bayar denda wan prestasi 5 juta itu. Untuk yang lain, jangan harap deh. Aduh. Kakak, aku ini kakak kandungmu. Kamu gak bisa begitu sama kakak kandungmu kan? Lihat deh, aku sekarang bahkan gak punya rumah. Kamu lihat aku tinggal di mana? Kita satu keluarga nih. Aku masih sekolah. Sekarang kamu membuat aku sampai bercerai-berai. Apa hubungannya dengan aku? Jangan pakai ikatan darah untuk mengikat aku. Seandainya kamu sedikit berbakti pada ibu. Apa perlu sampai ribut begini? Aduh. Aku ini kakak laki-lakimu loh. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti itu. Tolong aku, tolonglah. Kamu pikir aku akan percaya padamu? Ibu. Dokter, ada apa? Ibuku hilang. Bisakah kamu bantu cek rekaman CCTV? Jangan khawatir dulu ya. Sekarang orang-orang Abu sedang mencari. Baik, terima kasih. Dokter Lin langsung bawa orang ke rumah sakit. Mom. Mom, Dad. Cepat. Orang brengsek itu sudah mengejar. Mom. Cepat, pergi cepat. Pergi saja, bajingan. Pergi sana kamu. Hahaha. Balonnya kamu yang pergi. Mati saja kamu. Jangan ribut.
Mati saja kamu, jangan ribut. Ibu. Hei. Ah, cepat pergi ah. Masih mau lihat apa? Ah, berhenti. Kamu benar-benar cari mati ya? Aduh, nyetir ah. Kenapa kamu berhenti di sini? Pak supir, tekan dia lewat badan. Ini harus tambah bayar. Kenapa harus tambah uang? Ah, kamu mau ngapain? Kamu berani gigit aku? Kamu tua bangka. Barang itu gigit aku. Aduh, Mama. Mama, kamu gak apa-apa kan? Ah, minggir. Lintuan, apapun yang kamu minta aku akan setujui. Lepaskan Mama. Kau pikir omong kosong itu masih bisa kami percaya? Aku bicara yang sebenarnya. Kau hampir melepaskan ibu. Kalau kau mau aku melepaskan orang tua ini. Siapkan barang yang aku inginkan. Lisan, kau ini binatang. Ah. Ah, ibu, kau baik-baik saja? Orang tua ini masih belum mati. Jangan pura-pura di sini. Bangunlah kamu. Ah. Liwan, jangan buat keributan, Mama. Bawa dia naik sana. Hei, kalian sedang apa? Menyiksa orang tua di siang bolong. Kalian sungguh lebih buruk dari binatang. Aku paling membenci anak durhaka sepertimu. Kalau tidak melepaskan, kami akan memukul. Ini tidak adil. Itu dia. Dia tidak mau mengobati orang tua. Bahkan mau minta uang dari kami. Kalau aku tidak memberinya, dia tidak akan mengobati orang tua. Dan lihatlah, orang tua itu sudah pingsan tak sadarkan diri. Kalau tidak diobati, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Ternyata begitu. Benar-benar lebih buruk dari binatang. Padahal tampak cantik dan bersih. Tapi hati begitu kejam. Apa ini? Bukan seperti itu. Mereka ngomong sembarangan. Mereka yang mencuri ibu saya dari rumah sakit. Bahkan memaksa saya memberi mereka uang. Aduh adik, bagaimana kamu bisa membalikan fakta seperti itu? Hei semuanya. Saya adalah anak kandungnya. Bagaimana mungkin saya memperlakukan ibu kandung saya seperti itu? Dia adalah adik saya. Dia cuma mau minta uang dari aku. Aku mohon padamu. Tolong bantu aku ya. Ibu aku sakit sangat parah. Ini benar-benar mendesak. Aku mohon padamu. Tolong bantu aku. Apakah kita salah paham? Aduh, kalian lihat ini apa? Ya ini. Itulah dia. Memaksa menantu saya dan putri saya untuk membelikannya rumah. Padahal dia sendiri tidak punya uang. Berhutang denda pelanggaran sebesar 5 juta. Dia hari ini melakukan ini. Hanya demi uang. Kalian lihat ini. Orang tua sudah seperti ini. Kalau dia dibawa pergi. Bukankah itu jalan buntu menuju kematian? Sungguh hampir saja aku tertipu oleh wanita ini. Kenapa tidak segera suruh abangmu bawa ibumu ke rumah sakit? Bukan seperti itu. Mereka yang mengancam saya. Aku mohon pada kalian. Aku mohon pada kalian. Tolong selamatkan dia. Ibu saya benar-benar sudah gila. Ah. Kamu masih berani membalikan fakta. Kamu bilang apa gunanya nenek memelihara anak perempuan seperti itu? Kalau tahu begitu mending dibunuh sejak awal saja. Orang seperti ini seharusnya dipukul mati. Pukul dengan keras. Pukul mati orang seperti ini. Pukul dengan keras. Pukul dengan keras. Ah. Berhenti. Kamu baik-baik saja, kan? Jangan biarkan mereka membawa pergi ibuku. Sayang sekali hei kamu. Kalian lihat tidak? Ini adalah rekannya. Membawa begitu banyak orang. Mereka datang untuk merampas orang tua, kan? Bersama-sama memukul dan menyiksa orang tua. Orang seperti ini tidak pantas hidup. Ini membantu kejahatan. Masih kembali ke kelas untuk dengar. Kira kita buta ya? Kalian lihat ini. Ternyata mereka yang menyiksa orang tua. Kita hampir tertipu oleh mereka. Hampir. Niat baik tapi hasilnya buruk. Harusnya mereka diikat dan dibawa ke kantor polisi. Mau apa sih? Mau apa sih? Ibu, kamu baik-baik saja kan? Tidak apa-apa, selama aku masih hidup. Kalian jangan harap bisa hidup enak sehari pun. Lintuan, kamu memang keras kepala banget. Kalau begitu, aku akan membuatmu menghabiskan sisa hidup di penjara. Aku paling lama cuma duduk 2 atau 3 hari. Nanti kalau aku keluar, lihat bagaimana aku membunuh kalian. Dalam 2-3 hari, istrimu membawa perhiasanku puluhan juta. Menyiksa ibu. Diduga penculikan. Tidak bayar hutang.
Setiap kasus ini, mana yang tidak layak dipenjara 10 atau 8 tahun? Tenang saja, Pak Lin. Saya pasti akan menyewa pengacara terbaik supaya mereka dipenjara seumur hidup. Kamu berani? Hebat, kamu berani? Ibu, tolonglah. Tolong bantu aku bicara. Tongtong baru 5 tahun. Tidak bisa tanpa orang tua. Ibu mertua, tolong bantu kami minta padanya. Ini adalah putra kandungmu. Ah, aku tidak mendidiknya dengan baik. Kalau begitu pemerintah harus mendidiknya. Aku akan menjaga Dong Ying baik-baik. Kamu ini orang tua. Mereka membawanya pergi. Orang tua yang tak tahu mati. Kamu tunggu saja. Ibu tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu lagi mulai sekarang. Terima kasih telah menonton film saya. Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah ini, agar kami dapat meningkatkannya lebih lanjut. Untuk melayani Anda dengan lebih baik. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.